Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Bobi dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis bisnis dengan judul Edu5, analisis bisnis pada pengembangan platform social learning interaktif berbasis gamifikasi. Presentasi ini akan membahas bagaimana platform ini dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar melalui pendekatan interaktif dan juga gamifikasi. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di sini ada saya Riri Rida Lestari dengan NIM 24 10 50 10 84. Saya Chelsea Boybe dengan NIM 24 10 50 10 88. Saya Hana Kaila dengan NIM 24 10 50 10 93. Saya Nadira Dwindra dengan NIM 24 10 50 11 08. Nah, pada proyek ini kami menganalisis bagaimana proses bisnis pembelajaran pada LMS konvensional yang selama ini masih bersifat satu arah dan memiliki interaksi yang terbatas. Dari hasil analisis tersebut, kami merumuskan proses bisnis to be yang lebih interaktif, adaptif, dan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, pada presentasi ini kami akan menjelaskan perbandingan proses bisnis existing dan to be, kebutuhan stakeholder, teknis investigasi, analisis SWOT, rancangan solusi, hingga ringkasan requirement dari sistem Edu5 yang kami kembangkan. Nah, di sini ada proses bisnis as is pada LMS konvensional. Secara umum, sistem ini masih berfokus pada penyampaian materi satu arah, sehingga interaksi dan kolaborasi antar pengguna sangat terbatas. Belum ada personalisasi pembelajaran, belum ada gamifikasi, dan juga belum tersedia analitik pembelajaran. Selanjutnya, ini adalah proses bisnis to be yang kami rancang untuk Edu5. Proses bisnis ini berfokus pada pengalaman belajar yang lebih interaktif, sosial, dan adaptif. Pengguna dapat membuat konten, saling berinteraksi, mendapatkan rekomendasi materi, serta belajar melalui fitur VipLearn. Nah, sistem ini juga dilengkapi gamifikasi seperti XP dan level, serta analitik pembelajaran bagi tutor maupun pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih Riri. Selanjutnya di sini ada stakeholder system. Jadi yang pertama tuh ada pengguna utama yaitu pelajar dan mahasiswa. Jadi mereka butuh pengalaman yang interaktif dan juga mudah dipakai. Yang kedua, tutor, pengajar, dan pembuat konten. Jadi mereka ini memerlukan sistem yang memudahkan pembuatan dan pengelolaan materi. Yang ketiga, tim pengembang atau developer dan UI UX designer. Jadi mereka tuh butuh requirement yang jelas dan konsisten supaya proses pembangunan sistem itu berjalan lancar. Selanjutnya, manajemen atau pemilik project. Jadi fokus mereka ini ada pada keberlanjutan bisnis dan juga arah pengembangan jangka panjang. Yang terakhir, teknologi dan sistem pendukung. Jadi stabilitas server, kecepatan pemrosesan, dan keamanan data jadi faktor penting yang sangat mempengaruhi kelancaran platform. Nah, jadi kebutuhan 5 stakeholder ini menjadi dasar dari rancangan solusi Edu5. Selanjutnya di sini ada kebutuhan bisnis. Jadi setelah tadi tahu siapa aja stakeholdernya, kita bisa merumuskan kebutuhan bisnis ini, yaitu yang pertama, pelajar dan mahasiswa. Jadi mereka membutuhkan akses cepat ke materi yang relevan, misalnya melalui EduVet atau rekomendasi AI. Nah, kalau dari sisi tutor, pengajar, dan membuat konten, mereka tuh ingin platform yang memudahkan mereka membuat dan juga mengatur materi. Nah, terus sementara itu, tim pengembang dan desainer UI UX butuh dokumen requirement yang jelas dan tidak berubah-ubah, standarisasi desain supaya aplikasi itu konsisten. Selanjutnya ini, nah selain itu kita juga nggak boleh lupa kebutuhan dari sisi manajemen dan sistem pendukung, karena ini yang memastikan si platform itu bisa berjalan stabil dan juga berkembang sesuai visi. Dari sisi manajemen atau pemilik project, mereka tuh pengen dapat data analitik pengguna supaya bisa membuat keputusan strategi yang tepat. Mereka juga perlu model bisnis yang bisa menskalakan platform dalam jangka panjang. Lalu sedangkan untuk teknologi dan sistem pendukung, kebutuhan mereka tuh fokus pada kestabilan dan keamanan platform. Jadi server harus cepat dan aman, mampu menangani traffic besar, dan semua modul mulai dari AI, database sampai ke aplikasi itu harus terintegrasi dengan mulus. Oke, selanjutnya di sini ada teknik investigasi yang kita pakai. Yang pertama itu kita wawancara terstruktur untuk menggali kebutuhan pelajar, tutor, juga tim pengembang. Jadi di sini tuh fokusnya ke kendala yang mereka hadapi. Yang kedua, observasi proses pembelajaran. Jadi kita itu melihat langsung bagaimana pengguna mencari materi, mengikuti kelas, sama berinteraksi dalam komunitas. Yang ketiga, studi dokumen yang mencakup analisis dokumen fitur, mock-up awal, roadmap, dan referensi dari aplikasi pembelajaran lain. Dan terakhir itu ada analisis data pengguna atau user insight. Jadi menggunakan data tentang minat belajar, kebiasaan, dan pola interaksi pengguna di platform. Jadi dengan kombinasi 4 teknik ini, kita dapat gambaran lengkap dari kebutuhan dan perilaku pengguna yang nantinya bisa menjadi dasar analisis SWOT yang akan Hana jelaskan. Baik, terima kasih Dira. Selanjutnya analisis SWOT
Edu5 menunjukkan bahwa platform ini memiliki kekuatan utama pada konsep social learning, fitur gamifikasi, dan AI learning assistant yang meningkatkan motivasi dan pengalaman belajar pengguna. Desain yang menarik serta adanya komunitas belajar juga menjadi nilai tambah dalam mendorong interaksi dan kolaborasi. Namun, Edu5 masih memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada koneksi internet, kebutuhan edukasi pengguna terhadap fitur, biaya pengembangan yang masih tinggi, serta brand awareness yang masih rendah. Meskipun demikian, terdapat peluang besar melalui meningkatnya minat terhadap pembelajaran digital, pesatnya perkembangan teknologi AI, pasar pelajar yang luas, dukungan pemerintah, dan potensi kerjasama dengan institusi pendidikan. Namun, ancaman utama yang perlu diwaspadai meliputi persaingan dengan platform e-learning besar, perubahan teknologi yang cepat, resiko keamanan data, dan rendahnya literasi digital sebagai pengguna, serta ketergantungan pada platform distribusi aplikasi. Selanjutnya, masuk ke analisis value chain pada Edu5 menunjukkan bahwa aktivitas utama berfokus pada pembuatan dan kurasi konten pembelajaran, penyampaian materi interaktif melalui fitur 5Learn, serta interaksi komunitas di EduFit. Aktivitas-aktivitas ini saling mendukung untuk membangun pengalaman belajar yang lebih adaptif, menarik, dan kolaboratif bagi pengguna. Sementara itu, aktivitas mendukung memperkuat nilai layanan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas tutor dan tim teknis, serta pengelolaan infrastruktur seperti keamanan data dan kestabilan server. Kerjasama dengan sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan juga meningkatkan jangkauan dan kredibilitas platform. Kombinasi keduanya memungkinkan Edu5 berkembang secara berkelanjutan serta tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya masuk ke rumusan strategi pengembangan Edu5 yang dimana yang pertama ada diferensiasi pengalaman pengguna, yang kedua ada peningkatan engagement pengguna, yang ketiga pengembangan konten kolaboratif, yang keempat penguatan infrastruktur dan keamanan, dan yang terakhir peningkatan literasi digital pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Chelsea. Oke, pada saat ini kami akan menjelaskan rancangan solusi yang kami kembangkan untuk menjawab kebutuhan pengguna sekaligus mengoptimalkan proses belajar di platform Edu5. Solusi ini mencakup penyempurnaan alur kerja antara pengguna, tutor, dan sistem arah pengalaman belajar menjadi lebih terarah dan nyaman. Kami juga merancang perbaikan tampilan serta UX agar platform lebih intuitif, mulai dari tampilan beranda hingga fitur pembelajaran. Secara keseluruhan, rancangan ini menjadi fondasi utama untuk pengembangan fitur-fitur yang lebih baik ke depannya. Next. Nah, slide ini menampilkan model proses bisnis to be Edu5. Di sini terlihat bagaimana interaksi baru antara para pengguna, sistem, dan tutor berjalan lebih terstruktur. Pengguna dapat membuka aplikasi, mengakses kelas, menerima rekomendasi materi dari AI Assistant, hingga berinteraksi melalui fitur komunitas. Sementara itu, tutor bisa membuat dan mempublikasikan materi dengan lebih konsisten dan efisien. Model ini memastikan alur pembelajaran lebih jelas dan terintegrasi. Next. Nah, yang ini ada tampilan UX halaman login, feeds, dan halaman Reels. Next, ada halaman pesan, link, dan halaman profile. Oke, pada bagian recruitment system, kami membaginya menjadi dua, fungsional dan non-fungsional. Untuk fungsional recruitment, fitur inti mencakup pembuatan akun, mengikuti kelas, upload materi, rekomendasi AI, forum belajar, dan tampilan progres belajar. Sementara di non-fungsional recruitment menekankan aspek stabilitas sistem, keamanan data, tampilan yang responsif, performa aplikasi yang cepat, serta tingkat error yang rendah agar platform dapat nyaman digunakan. Sebagai kesimpulan, pengembangan Edu5 menunjukkan bahwa integrasi social learning, gamifikasi, dan AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan relevan bagi pengguna digital. Dari analisis hingga perancangan to-be, kami melihat bahwa transformasi sistem diperlukan agar platform menjadi lebih efisien. Rancangan solusi ini menjadi dasar agar tahap implementasi sistem berikutnya menjadi lebih strategi yang jelas, serta Edu5 juga mampu menjawab tantangan pembelajaran digital ke depannya. Baik, demikian pemaparan analisis bisnis kami dari platform Edu5 yang telah kami kembangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaannya. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.